kantor. Nanti kita selesai semua, maka api di kalau kena begini sedih gitu, karena orang tua dia sampai pensiun nggak punya rumah. Pensiun nggak punya rumah. Setelah dia pensiun baru cari kredit rumah gitu. Oke Bapak, selamat malam Bapak. Selamat malam. Terima kasih Bapak, udah sehat malam. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, Bapak kan sebagai orang berdua di Kabupaten Waikanan itu ya, tentu sebagai masyarakat di Kabupaten Waikanan ini tentu ingin tahu profil Bapak gitu Pak. Oke. Ya. Gimana sih Pak masa kecil Bapak itu sebelum jadi orang nomor 2 di Kabupaten Waikanan ini? Jadi baik, terima kasih nih. Jadi nih hebat juga nih Tripod Channel ya, Tripod Channel datang ke rumah ini. Tetapi yang paling pasti gini deh, saya ini juga baru tahu itu setelah cerita kawan-kawan ketika saya bertemu pada waktu sudah sekian puluh tahun ketemu dalam acara temu kangen itu. Rupanya saya ini paling nakal di sekolahan itu kan. Jadi masa kecil saya anggap saya ini nakal memang, tapi gini deh, mungkin ada hal cerita yang mungkin saya bisa bagikan pada kawan-kawan, pada semua lah. Yang pasti saya berangkat bukan dari orang yang enak ya. Jadi bukan dari keluarga yang mampu gitu. Bukan. Jadi orang tua saya adalah pegawai negeri dengan golongan pangkat rendah sekali gitu. Dia pensiun hanya 3B gitu, 3C kalau dia pensiun, kerja di dinas perikanan. Jadi saya sedih sebetulnya kalau kena begini, sedih gitu, karena orang tua dia sampai pensiun nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Setelah dia pensiun baru cari kredit rumah gitu. Itu kedua. Jadi memang kalau maaf ini Pak ya, kalau sampai kreditan rumah aja nggak bisa, bagaimana dengan kehidupan Bapak baik secara pendidikannya? Ya. Itulah yang saya ingin coba bagikan, saya ingin share kepada kawan-kawan lah, pada rekan-rekan semua lah yang ada di ini. Begini, memang kami dulu sampai Bapak pensiun itu pindah-pindah. Jadi bekerja kayak kucing beranak gitu. Jadi saya rasakan betul kesedihan orang tua saya. Tapi yang paling pasti itulah yang menempa hidup saya. Jadi saya Bapak itu membuat Bapak lebih kuat dalam apa itu gitu ya. Jadi saya lebih kuat dan saya berusaha untuk mencari jalan keluar. Dan saya pada waktu masih kecil di SD sampai di SMP saya berdagang. Dagang apa itu Pak? Saya jual es balon, mungkin dulu ada masih kenal es balon. Terus kerupuk, terus pempek, itulah yang saya sampai SMP itu salah itu. Memang Bapak nggak malu itu jualan es balon gitu? Nah itu dia dulu itu awalnya saya menjual es balon dengan orang Cina itu bukan mencari uang tuh, jadi senang-senang aja gitu. Jadi pas mau lebaran saya senang-senang aja jalan bawa es balon gitu. Gitu. Jadi dapat uang dari situ lah. Jadi dari situ saya mulai dapat yang ngerti uang gitu. Tapi memang uang tidak segala-galanya pada waktu itu, hanya sekedar senang-senang aja. Tapi akhirnya saya ikut membantu orang tua, saya bantu ibu saya. Dari hasil jualan itu untuk membantu orang tua gitu. Atau hanya untuk memenuhi kebutuhan satu ya paling bantu sekedar bantuan saja lah ya. Jadi nggak ada itunya. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang saya luar biasa juga, bapak pekerja keras, ibu juga pekerja keras. Saya ingat ibu itu bawa bebek itu. Ibu saya pernah bebek di ada sungai di Metro itu ya, sampai berapa kilo kita nggak suruh kembali. Bapak sempat tinggal di Metro? Oh iya, di Metro, saya besar di Metro, di Lampung Tengah lah, Lampung Tengah. Tapi lahir di mana Pak? Lahir saya di Muara Enim, di Sulawesi Selatan. Muara Enim, tapi
anunya di Metro itu gimana? Jadi gini, saya besar-besarnya itu hanya 1 bulan saya di kampung. Jadi saya hanya dilahirkan di kampung saya di Muara Enim. Kemudian saya lebih besar banyak di luar daerah, di Lampung. Jadi sebagian besar hidup saya ini sebagian besar ya 99,99 saya di Lampung. Di Lampung. Oh, jadi saya orang Lampung betul jadinya, bukan orang sana gitu. Kelahirannya Muara Enim, ya hanya tempat lahirnya aja. Iya betul. Jadi kalau sampai sekarang ini orang tua masih lengkap. Oh sudah almarhum semua dua-duanya. Terakhir tahun 2016 ibu saya meninggal. Ini maafin Pak. Nggak apa-apa. Jadi itulah masa kecil hidup Bapak itu ya. Ternyata tidak terlalu dibilang itu tidak terlalu indah lah Pak. Iyalah, tidak kalau dibandingkan dengan sekarang. Iya. Jadi ada banyak hikmah yang Bapak bisa ambil Iya, dari masa kecil Bapak ya. Betul. Terus masa biografi pendidikan Bapak itu Jadi gini. SMP, SMA-nya atau Ya, jadi gini. Saya pernah sekolah itu antara TK dengan SD. Saya di Metro. Jadi hari ini saya diantar di SD, besok diantar sama orang TK. Jadi pernah hampir 1 bulan itu saya nggak tahu sekolah saya yang benar yang mana. Baru setelah orang tua bilang, kamu tuh kok kenapa? Ya tadi kemarin diantar sama ini ke sana, terus besok diantar ini ke sana. Enggak, kamu sekolahnya SD katanya. Ya udah, ikut SD. Dari situlah mulai ke SD. Saya di Metro 4 tahun, saya di SD, kemudian saya tahun ke-5 dan ke-6 SD saya pindah ke Bandar Jaya. Benar. Kemudian SMP-nya saya ada di Poncowati, Poncowati. Kemudian sebanyak 1 tahun saya di Sembilan Negeri Poncowati. Kemudian sisanya saya selesaikan semuanya di Metro lagi. Di Metro lagi. Kembali Metro lagi itu. Dari situlah jadi saya itu jadi SD, SMP, semuanya saya bilang itu. Terus kemudian saya tahun 89 ya, abang 78 79 pertama kali ada perubahan tahun ajaran saya tamat semuanya tahun 78 79, jadi persis tahun 79 itu. Dan saya sempat bekerja sebentar jadi tata usaha di sebuah SMP di Metro. Cuma beberapa bulan saya ini karena saya diterima jadi pegawai negeri. Jadi saya betul-betul berangkat dari golongan 2A. Jadi dari semuanya saya daftar dari pegawai negeri itu dari golongan 2 tahun 80. Nah, untuk melanjutkan, berarti setelah itu Bapak melanjutkan pendidikan ke S1-nya gitu Pak? Ya, jadi saya memang setelah saya bekerja, ya saya pikir saya sudah punya uang, ya sudah punya biaya. Saya akhirnya sekolah di Sarjana Muda dulu. Saya kemudian selesai Sarjana Muda, kemudian saya melanjut lagi ke S1 Sarjana, kemudian saya lanjutkan lagi sampai ke S2, kemudian terakhir S3 gitu. Gitu. Dokter Pak ya. Alhamdulillah. Cuman saya ini zigzag gitu. S1 S2 Sarjana Muda sama S1 sarjananya saya itu pendidikan. S2 saya manajemen keuangan. S3 saya pemerintahan, jadi nggak ketemu ini. Cuman kalau ngomong tiga-tiganya, tinggal ini ya. Kalau di ini, saya bisa semua tuh, nggak bisa semua gitu. Tapi hikmahnya ya kita artinya bisa tahu lah Pak dari. Ya. Jadi itu juga berpengaruh ketika Bapak menjabat sebagai wakil bupati. Iya. Jadi sebelum terjun ini Pak ke dunia politik itu Bapak kemana dulu? Saya katakan tadi, saya kerjanya dari golongan 2A tahun 80. Saya sampai pada tahun 2015 saya murni pegawai negeri. 2000 berapa ya? 2015 terakhir saya. Saya pensiun dini. Saya pensiun dini. Kenapa saya pensiun dini? Sebetulnya saya masih pensiun 3 tahun lagi lah kalau undang-undang nomor 5 2014 saya masih lama, masih 3 tahun lagi. Tahun 2018 harusnya pensiun gitu. Kalau saya nggak mendapat eselon 2, tapi kalau sampai eselon 2 saya sampai sampai 60 baru mau pensiun ini. Sebetulnya pensiun saya itu nanti Oktober 2020. Kenapa sih Pak pensiun dini memutuskan untuk pensiun? Iya tadi saya katakan itu. Jadi saya diajak oleh Pak Adipati Surya pada saat itu untuk ikut terjun ke dunia politik, masuk ke urusan wakil bupati lah gitu. Kira-kira gitu. Ya tapi yang paling pasti gini deh. Saya dengan bekal pendidikan yang sudah ada ini, saya juga berkecimpung di dunia pendidikan. Saya juga jadi dosen pada waktu saya S2. Saya selesai S2, saya ngajar di Sekolah Tinggi Hukum di Muhammadiyah Kota Bumi itu sampai 23 tahun saya untuk ngajar. Kemudian saya sudah banyak di sini, yaitu sudah di pemerintahan ini sudah saya berhenti. Kemudian terakhir begitu saya selesai S3 juga saya mengajar di Universitas Batu Raja di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah sekarang juga saya sempat juga ngajar di Unila
di S2 Unila manajemen magister manajemen. Kemudian sekarang saya juga masih aktif sekarang di 2 tempat, di Universitas Muhammadiyah Lampung ngambil mata kuliah bukan ini di Visipol, kemudian di Universitas Bandar Lampung di S2-nya, S2 Magister Ilmu Administrasi saya gitu. Itulah yang saya jadi kegiatan. Ditambah lagi dengan kegiatan sehari-hari S2 ini di UT. Ya untuk unit belajar jauh yang di Dewa Ituba itu. Jadi saya sebagai pengajar, fasilitator bukan pengajar, fasilitator itu. Jadi itulah yang saya mampat gitu. Dengan kesibukan yang segitu padat itu Pak ya, sebagai orang nomor 2 di Kabupaten Bakanan ini, bagaimana Bapak memanage waktu? Ya, saya makanya kalau dulu pada waktu saya masih ngajar di Universitas Batu Raja itu saya pada siang hari gitu. Siang hari. Jadi saya sudah sore itu sudah ngajar ke sana gitu. Tapi kalau sekarang ini saya ambil hari libur gitu, hanya Sabtu dan Minggu gitu, gitu. Saya bisanya gitu. Kalau enggak malam Sabtu dan Minggu. Gitu. Dengan kesibukannya apa enggak tidak mengganggu pemerintahan di Kabupaten Bakanan ini? Ya alhamdulillah sih, kalau yang saya rasakan hampir 5 tahun ini ya, hampir 5 tahun, 4 tahun setengah ini nggak ada kendala, alhamdulillah. Jadi cuman kalau yang repot itu kalau ketika mahasiswa mau ujian tesis atau ujian skripsi waktu di Batu Raja, terpaksa harus tinggalkan gitu. Jadi saya nggak bisa, saya kasihan sama mahasiswa. Jadi saya merasakan betul bagaimana jadi mahasiswa ketika sudah menyusun skripsi atau tesis, ya kita harus layani baik-baik lah, mereka harus kita dahulukan gitu. Saya tinggalkan biasanya gitu. Dan saya kalau pada waktu jadi wakil bupati ini sekarang ini, saya izin langsung Pak Bupati, saya izin, saya mau uji mahasiswa lah gitu. Jadi komunikasi dengan Pak Bupati ini sangat ini. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ya. Jadi pasangan yang sangat ini harmonis lah itu. Alhamdulillah. Bagaimana sih Pak membangun komunikasi dengan Bupati itu? Gini ya, pertama gini, saya ingin sampaikanlah pada kita semua di sini ya. Yang pertama, saya ini orang birokrat murni betul gitu. Artinya, kalau orang birokrat itu apa yang diperintah atasan itu harus diikuti gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ada filosofi hidupnya. Kalau kita jadi bawahan ini, kalau kita pintar, kalau kita orang cerdas, jangan menggurui. Nah itu. Tapi juga ada satu itu, kalau kita bisa cepat. Kalau bisa cepat, kita berlari bisa cepat. Jangan juga menggurui. Nah, kalau kita pintar, jangan menggurui. Itu aja modalnya. Dan ya tempatkan di diri kita masing-masing lah, sesuai dengan porsi kita. Jangan kita jadi wakil bupati semau-mau kita, enggak lah. Saya alhamdulillah itu yang saya jaga. Jadi saya adalah orang pegawai negeri, orang birokrat. Jadi saya jaga betul. Apapun bentuknya adalah bupatinya cuma satu. Dia yang jadi ikutan kita. Nggak bisa kita mau semua mau kita sedangkan beliau, nggak bisa tuh. Karena yang punya kebijakan beliau, bukan saya. Kalau salah di dia, kalau benar di dia juga dipuji orang. Nggak pernah kalau kebijakan itu salah, wah ini salah wakil, enggak. Kalau kebijakan benar, wah ini hebat nih Pak Wakil, enggak itu, tetap ada bupati. Nah itu jadi kita harus bisa menempatkan diri itu. Nah itulah yang saya katakan, sering saya sampaikan di mana-mana. Kami berdua ini pada prinsipnya adalah bisa menempatkan diri kita masing-masing dan tahu diri. Tahu diri. Ya kalau sudah kita tahu diri kan, ya bupatinya tahu dengan kondisi anak namanya wakil, ya wakilnya sudah juga tahu dengan siapa bupatinya, kan gitu. Kalau sudah begitu ya alhamdulillah lah, saya pikir, dan saya sudah pernah komitmen ya dengan Pak Adipati ketika kami sama-sama mau maju. Saya sebetulnya tidak berbeda betul saya ingin maju jadi wakil bupati ini. Kenapa? Karena saya kami ini sempat putus cerai ya. Putus sambung ya, maksud saya putus sambung itu. Dalam artian ya pernah bergabung sebentar, kemudian bercerai lagi gitu, kemudian nyambung lagi gitu. Jadi pernah kita talak, kemudian nyambung lagi gitu, jadi kawin lagi gitu. Itu kenapa? Karena saya menganggap ya saya nggak terlalu itu aman tapi ya ini jalan hidup kita kan juga nggak tahu gitu. Saya nggak tahu juga seperti ini. Saya sudah bersyukur Pak. Jadi wakil bupati udah hebat tuh menurut saya, pandangan saya ya. Anak-anak saya, cucu saya paling tidak pernah cerita gitu. Lihat kakeknya katanya pernah jadi pejabat publik namanya pegawai negeri sama pejabat negara. Nah gitu dong. Gitu. Kalau sudah ngomongin gitu nggak usah, kalau gitu udah santai aja. Nah kemudian yang paling pasti saya juga jagalah. Ya kita ini gini lah, hidup ini apalagi yang kita cari sih. Ya udahlah, saya punya anak sudah selesai semua, sudah dapat cucu udah gini, apalagi yang mau saya cari. Udah nikmati aja hidup kita ini. Itu. Jadi kalau sudah kita nikmati hidup kita, ya sudah, nggak perlu kita cari sesuatu yang lebih. Saya takutnya ada. Kalau saya banyak uang, misalnya banyak rezeki, mungkin
pikiran saya jadi kotor semua gitu. Untung saya dapat rezeki segini, jadi nggak terlalu pikiran kotor kan gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Iya. Penggalian makam Bapak Wakil Bupati Waikanan Negara Indonesia Pak, tetap jaga jarak Pak ya. Tetap jaga jarak. Jaga jarak tetap. Jaga jaraknya. panggil paket lah.